aja. Ini teman-teman bisa dicatat. Kalau misal teman-teman mau beli bukunya, ini saya bukan endorse atau apa ya. Jadi kalau beli PDF-nya itu 10.000 dia. Cari aja di Google toko Quran Usmani. Ya, toko buku Quran Usmani gitu. Nah, ini kalau ini buku 3 itu ada yang kayak gini modelnya dia. Nah, ini warna hijau kayak ini. Jadi bimbingan tahsin tajwid Al-Qur'an. Nah, punya Kiai Haji Effendi Anwar. Nah, ini kalau PDF-nya 10.000. Tapi kalau fisiknya itu 25. Itu bisa di order di sana nantinya. Jadi teman-teman bisa detail di sana. Nah, oke, kita akan membahas mengenai makhrajul huruf yang pertama. Jadi makhrajul huruf kalau dari segi metode Usmani itu dia ada 5. Terus gimana kalau misalnya ada yang lain? Oh, beda nih kayaknya sama yang lain. Kayak ada makhrajul huruf dari halqi, dari beda yang lain-lain. Nah, itu ya udah, kalau misalnya ada yang lain ya silahkan gitu. Tapi ini saya fokus pada metode Usmani. Yang pertama adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Nah, ini ketika kita melafalkan harokat, fathah, kasroh, dan juga dhamma. Bagaimana tuh maksudnya rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka? Nah, itu maksudnya kita buka mulut kita jangan terlalu gede gitu. Jadi jangan terlalu besar. Jadi cukup istilahnya 3 jari yang menjadi mulut kita itu kebuka ya sekitar 3 jari. Kalau dirasa 3 jari, ini kayaknya 3 jari saya kegedean nih. Kalau 3 jari sampai mangap banget. Nah, itu bahaya, jangan terlalu mangap juga. Nanti kalau selek ininya tulangnya bahaya, nanti saya bisa dilapor polisi nanti nih gara-gara si Arek nih ngadain ini. Nanti Ustaz Ilyas juga kena ini, kesian kan. Jadi istilahnya standar aja, buka mulut itu standar. Jadi tidak terlalu lebar bukanya, tidak terlalu kecil juga. Bukan a, i, u. Itu enggak i, u. Itu mager kalau gitu i, u. Tapi cukup a, i, u. A, i, u. Jadi jelas a, i, u. Nah, biasanya kalau i itu harokat kasro itu dia didukung oleh mimik wajah senyum. I gitu. Jadi A-nya itu A terbuka. A, I, U gitu. Jangan senyum dulu. Ini saya pernah, ini beneran terjadi ketika saya mengajar. Saya bilang kalau kasor itu senyum dulu. Gitu. Jadi bener senyum dulu. I. Nah, itu bukan kayak gitu ya, bukan. Tapi bareng. I. Itu maksudnya senyum gitu ya. Jadi A, I, U. Nah, itu rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Gitu. Nah, yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan sudah di sini teman-teman semua ya. Nah, mungkin bisa dipraktekkan di rumah sekarang juga gitu ya. Nah, ini ada namanya, ada 3 tuh. Kalau di tenggorokan itu ada 3. Ada pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, dan juga ujung tenggorokan. Nah, saya mau tanya nih, boleh teman-teman jawab dari chat. Huruf-huruf yang ada di tenggorokan ini hukum tajwid apa nih? Hamzah, Ain, Ha, Ghain, Kha. Apa itu dia? Izhar, ya betul. Huruf izhar, ya. Jadi huruf-huruf izhar itu ada di tenggorokan, gitu ya. Nah, jadi ketika melafalkan huruf A atau hamzah itu di sini dia. Mohon maaf, di sini ya, di pangkal tenggorokan. Jadi ini kalau tenggorokan ini kan ada di sini ya. Jadi ada di ujung. Ujung tuh maksudnya di sini nih, di sini. Terus tengah tuh ini ada, kalau laki-laki itu di jakun, tapi bukan di jakunnya, agak naik sedikit gitu. Sama ada di pangkal tenggorokan. Kalau pangkal tenggorokan itu di paling bawah. Jadi kalau ketika saya belajar itu saya diberikan informasinya ada getaran. Ya, ada getaran di sini. Contoh misalkan pangkal tenggorokan itu ada huruf A, hamzah atau juga H. Jadi di sini pegang di sini. A, A, kalau ada getaran, mungkin sudah benar. A, gitu. Sama H. H juga ada di sini dia. H. Jadi H itu, mungkin kalau kita dulu kita belajar untuk kecil, H itu letaknya dari mana? Dada. Gitu. Kayak gimana tuh ngomong H? Begitu. Jadi kayak pas ihdinas tuh bukan ihdinas, malah
Iya, dinas. Ya, jadi gitu. Padahal H itu bukan di dada, tapi di pangkat tenggorokan. Gitu ya. Jadi cara melihatnya seperti itu. Ada A dan juga ada H. Ada getaran di sini, di pangkat tenggorokan. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya tengah tenggorokan. Nah, ini huruf Ain dan juga H. A, H. A, H. Jadi A itu agak sedikit apa ya, ada gitu. Nah, ketika saya mengajarkan anak kecil itu, dia ini sampai muntah. Sampai gitu istilahnya. Nah, karena memang dia apa namanya, kan sampai itu kan, kayak kecekek gitu. Nah, bukan berarti bukan bukan tapi gitu. Dia dari tengah. Sama triknya, dipegang juga di tengah. Kalau ada getaran berarti sudah benar. Ha, ha, ha. Nah, itu tadi huruf Ain dan H. Selanjutnya ada ujung tenggorokan. Jadi ada huruf ghain, ada huruf go, di sini dia. Go dan juga kho. Go dan kho itu dia di sini. Nah, di ujung tenggorokan. Nah ini hati-hati nih. Terutama huruf kho. Nah, jadi ada yang mengaji sama saya itu umur 45 atau 50 gitu. Nah, beliau ini terkendala ketika ngomong kho dan ko. Nah, itu tadi ya, yang ujung tenggorokan tuh kho ya. Nah, jadi karena ko itu di pangkal lidah, paling belakang kan ya. Kan berarti kan rada-rada mau dekat ujung tenggorokan. Nah, ini dia nggak bisa membedakan antara ko dan kho. Kalau kho itu kan jelas ya di ujung tenggorokan. Tapi ko itu ada di pangkal lidah paling belakang di istilahnya. Ini kan lidah nih, ini di sini dia nih. Gitu. Nah, kalau kho kan dia di bawah istilahnya di sini. Kalau pangkal lidah kan di atas. Gitu. Jadi cara membedakannya seperti itu antara kho dan ko. Nah, itu tadi yang tenggorokan ya teman-teman semua. Sekarang kita fokus ke lidah. Gitu. Yang lidah ini, nah ini pangkal lidah paling belakang itu ada ko, ya, ko, ko, bukan ko. Rasakan di pangkal lidah tuh beda kalau orang menyebutnya ko sama ko. Jadi pangkal lidah tuh kayak naik dia. Pangkal lidah paling belakang tuh naik. Ko, ko. Ya, contohnya ko, ki, ku, bako, ku, bukan ku atau ku, tapi ku sampai pangkal itu naik. Gitu contohnya kul, kul, kul. Nah, gitu. Jadi kul a'udzu birabbil falaq, falaq. Itu bukan falaqo, falaqo. Ada yang kayak gitu. Qul a'udzu birabbil falaq, falaqo. Bukan falaqo. Gitu. Nah, itu yang huruf qaf. Nah, selanjutnya ada pangkal lidah sedikit ke depan. Jadi tadi kan pangkal lidah paling belakang itu kan punya si ko nih. Nah, sedikit ke depan itu punya si ka. Jadi ada ak. Fahatsahu syakhsun sakata. Nah, kalau ka itu dia hames. Nah, nanti kita akan belajar sifat huruf juga. Jadi kaf itu hames. Jadi hames itu artinya ada nafas yang keluar dari mulut. Jadi bedakan antara ko. Kalau ko itu jahar. Ko itu ketika kita melafalkan huruf ko, ini dari mulut ke sini nih nggak ada keluar nafas dia. Gitu. Ko. Nafasnya keluar dari mulut ya, bukan dari hidung. Ko. Gitu. Kalau k ada k. Jadi dia ada nafas yang keluar dari mulut. Ka. Gitu. Jadi istilahnya bahasanya apa ya? Kita ngomong ka, kalau di Indonesia itu rada dilebain. Kakak, gitu. Kakiku, gitu. Dan kayak buku. Nah, bukan buku, tapi buku. Nah, contoh kayak alhamdulillah, iyaka. Iyaka. Itu. Jadi ada nafas yang keluar dari mulut
bukan dari kuping gitu ya. Kalau kuping beda lagi. Nah, itu pangkal lidah. Sedikit ke depan itu punya K. Next, kita punya tengah lidah dengan langit-langit. Jadi, nah tengah lidah kita nih, tengah lidah nih, langit-langit, maksudnya langit-langit mulut nih di atas ini. Jadi dia ketemu nih tengah lidah dengan langit-langit. Jadi kalau orang kalau ngomong ja kan biasa ya, ja, ja, ja. Tapi sebenarnya lidah tuh naik. Ja, 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 gitu. Jadi kayak fanaja'alul, fanaje, bukan fanaje, beda. Lafal tuh beda nanti. Fanaja'alul sama fanaja'alul kayak aje, ije, uji sama aje, ije, uje itu beda. Nah itu kalau tengah lidah ini saya kalau ngajar ini menyebutnya kamar ya. Jadi kamar ketiga ini dia ada 3 orang, ada 3 huruf, ada ja, ada sya, sya, sya. Jadi kalau sya itu ada kayak desis burung ya, gitu ya. Bukan burung lagi ini ular, gitu ya. Sya, sya itu. Kalau kita ngusir ayam kan bisa tuh, mama bisa tuh, gitu kan. Apalagi kalau anak-anak lagi pada bawel. Nah itu. Tapi kalau disuruh ngomong siapa ngaji Quran, beda lagi tuh dia. Jadi memang kalau mama itu harus dibuat marah-marah dulu. Enggak ya teman-teman ya. Nah, jadi itu sya ya. Ini kalau sya itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi ada ketebalannya. Sya. Ingat ya, sya bukan sa atau sya. Tapi ada apa ya udara-udara yang dia berputar di mulut gitu ya. Ini udara dari kita bukan udara kipas gitu ya. Sya itu. Dan juga ada ya. Nah, ya itu bukan ya biasa. Ya. Bukan ya, bukan gitu. Tapi ya. Ya. Itu. Iyaka. Iyaka. Bukan iyaka. Gitu. Iya. Apalagi ya kan ada tasydid kan. Gitu. Jadi ya itu yang tadi di kamar ketiga. Nah yang keempat, ini sisi lidah bertemu geraham atas. Nah ini sisi lidah kita nih bertemu dengan geraham atas nih yang ada di sini. Nah, ini sih kalau pegang jorok nih. Nah jadi teman-teman sendiri bisa megang sendiri aja ya. Itu. Bo. Ya jadi sisi lidah kita bertemu dengan geraham atas. Bo. Jadi bo itu dia bulat. Bukan kalau dilatinkan itu do itu bukan do tapi DHO ya kan ya jadi di bukan di misalkan do-nya udah bener nih udah bulat. Nah ketika dia masih di nah itu beda. Di sama di itu beda ya kan. Coba teman-teman beda nggak saya di sama di. Coba, mana yang do? Yang pertama, yang kedua? Boleh? Yang kedua. Yang kedua. Nah, itu ya. Jadi, do. Jadi, bukan si Dodi. Ini rada lebih lagi. Bobby. Ya. Jangan juga monyong. Do. Nah, gitu. Anak kecil juga kayak gitu. Do. Ya, saya kan kadang iseng aja ya. Saya pegang aja mulutnya. Jangan monyong gitu. Mau ngapain monyong? Ular kali dia. Itu do gitu ya. Jadi, apa namanya nggak boleh monyong do di du cukup do di bu gitu ya itu di kamar keempat. Yang kelima, nah ini dia ujung sisi lidah setelah do. Jadi masih sama posisinya kayak do tapi di ujung. Nah kalau bahasa itu di sini nih, ini gigi depan, ini gigi depan nih. Di sini dia naik di sini di dekat gigi la. Ingat ya huruf lam bukan lam. Ini kadang kalau alhamdulillah gitu itu contoh lagi al-malik jangan pakai el karena hurufnya lam bukan lam gitu. Bukan alhamdulillah. Itu sering sekali orang-orang meninggalkan jejak el-nya. Ya Al-Fatihah udah bener nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, udah bener nih.
Pas kita baca Quran, di tengah-tengah dia ngeblank lagi, jadi di bawah tuh gitu. Jadi jangan dibawa. Kalau saya bahasa ke teman-teman yang mengaji dengan saya, itu saya patahkan, Pak. Jadi jangan ditempel. Jadi dipatahin. Kayak alham. Jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin di atas pasti dia alhamdulillah. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, rabbil juga kadang begitu. Rabbil ini kalau kita ninggalin nih, contoh misalnya kita ninggalin lamnya di atas. Rabbil tapi kalau kita patahin Rabbil alamin, Rabbil alamin gitu. Jadi ini Al-Fatihah begitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Jangan Rabbil alamin. Jadi itu lam ya, jadi harus ditinggalkan. Jadi bukan lam, tapi lam. Nah yang keenam, ujung lidah setelah nun. Nah ini nun juga sama ya. Nah, dia naik. Nah, ni, nu. Nah, ni, nu. Nah, ini juga nun juga kadang dipakai. Ini kita ngomong lam sama nun. Nun itu kan dia NUN ya. Bukan nun. Bukan ENUN. Bukan lam sama si nun. Nah, ini contohnya lagi ada lagi di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'am. Bukan siratal ladzina an'am. Enak banget dimantulin tuh an'amta alaihim. Ya, kayak itu. Ya, jadi bukan an'am. Lagi-lagi triknya adalah kita patahin. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Bukan an'am. Jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin pasti nanti dia nempel jadi nun. Jadi bukan si nun malah nun. Nah itu tadi nun. Nah selanjutnya ada ujung lidah setelah nun itu ro. Nah ro ini kalau saya dapatkan dari guru saya, jadi seakan-akan kayak cadel tapi bukan cadel. Gimana tuh sudah tuh? Cadel tapi bukan cadel. Jadi bukan ro, bukan juga Allah gitu. Tapi ro dia bulat. Ro cukup getarannya tuh nggak terlalu banyak getaran gitu. Ro gitu. Bukan ro. Apalagi ada e-nya. Tadi lam nun jadi ro. Contoh apa tuh? Sirotol ya. Siro bukan sirotol. Contoh kayak alam taro ada gitu. Ini mau ngapain gitu kan istilahnya. Cukup alam taro ro. Getaran itu ya sekitar 2 getaran lah. Gitu. Ro gitu. Kalau itu orang ini 5 getaran boleh nggak? Nah, itu masih kebanyakan, 2 lah. Ro gitu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kayak siratal bukan ar-rahmanir rahim gitu. Jadi ar-rahmanir rahim gitu. Dan ro ini dia bulat sifatnya. Jadi bukan ro. Ini ro ini nanti ada lagi dibahas. Ada ro taskim sama ro tarakik. Itu ini kalau ro dibaca tebal tuh gimana, ro dibaca tipis tuh gimana nanti itu. Ya kalau sekarang nanti gumo. Nih, gitu ya. Jadi ini makhraj huruf ini harus kita hafalkan teman-teman semua. Kalau nggak kita hafalkan gimana nanti? Kita baca Qurannya kan? Jadi kayak mungkin yang sering aja kayak so ya, ro, ba, jim itu yang sering. Nah, ini ya. Itu tadi ro. Nah, sekarang kita masuk ke ujung lidah bertemu gusi atas. Jadi ujung lidah kita bertemu dengan gusi atas. Jadi to. Bukan to. Bukan toto. Tapi si to. Jadi tidak ada pop ada ini nih apa nih angin ya bukan sirotol gitu. Jadi tapi sirotol tol to ti tu. Nah tadi posisinya di ujung lidah
ujung lidah bertemu dengan gusi atas, gitu ya. Po, nah ini ada tiga huruf, sama posisinya, cuma beda huruf aja. Po, da, sama ta, po, da, ta, to, ti, bu, ta, ti, tu. Ta ini dia masuk sifat hames. Jadi dia ada nafas yang keluar dari mulut, bukan dari kuping, ya. Ta, ta. Jangan lebay juga, jangan ta. Nggak begitu. Cukup ta. Ini kita sambil ini ya teman-teman ya, walaupun garing lah bercandanya istilahnya. Jangan serius-serius juga, tapi kita harus serius juga ya. Jadi belajar Quran itu jangan terlalu serius, jangan juga nggak serius. Itu kalau nggak serius main dong namanya gitu kan. Nah itu ya, ta. Jadi cukup ta, gitu. Ta. Da juga fahatsahu syakhsun sakata. Nah itu huruf hamas. Kalau da nggak hamas. Da itu jahar. Jahar itu apa? Dia nggak keluar napas. Da. Coba ngomong da teman-teman semua. Tapi dalam ini aja ya, jangan di jangan di unmute. Nah, kalau unmute cuma di da gitu, pada berantakan. Da ya. Coba teman-teman praktekkan sekarang. Da keluar napas apa enggak? Ya, da sama to keluar napas enggak tuh? Gitu. Jadi cara memverifikasinya kayak gitu. Ini kan kita udah belajar nih makhrajul huruf. Oh, to itu ada di ujung lidah bertemu gusi atas. Terus nanti kita belajar sifat huruf. Sifat huruf itu to itu jar. Nah, coba to saya udah bener belum sih ya? Coba. To. Masih keluar napas nih. Berarti mungkin masih ada posisi yang belum kita tepat sasaran itu. Kalau to-nya itu sudah tidak ada keluar nafas, dalam artian memang nggak keluar nafas dari mulut, nah itu insya Allah sudah benar. Jadi kalau kata guru saya gitu, kita belajar tempat huruf-huruf, makhrajul huruf, verifikasinya itu dari sifat-sifat huruf. Udah benar belum sih ini ain gue tuh udah benar belum sih, to gue udah benar belum sih? Lihat dari sifat huruf. Kalau saya masih keluar nafas, mungkin masih ada yang keliru gitu. Kayak ta kan seharusnya hamas, keluar napas gitu kan. Tapi tanya ini kurang nih. Berarti masih belum sesuai. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya, triknya gitu. Nah, itu ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nah, yang ke-9 yaitu ujung lidah di antara gigi atas dan bawah, tapi lebih dekat ke bawah itu ada huruf so, za dan juga sa. Nah, huruf so mungkin teman-teman semua, saya sangat memaklumi bahwa huruf so itu adalah yang sulit. Saya pun juga merasakan bahwa huruf so itu untuk melafalkan so itu sangat sulit. Saya belajar so. Nah, itu saya belajar rapat itu banyakkan salahnya itu di so-nya karena di nafsi. Kalau contoh kayak saya pernah dengar sholawat apa tuh? Allahumma shol, dia ada sampai os sampai gitu. Padahal nggak sampai seperti itu. Cukup os, soi, su, os, us, itu. So. Dan dia tidak monyong. Bukan so. Dinasi, sirotol. Atau apalagi monyong, sirotol. Nah, tapi cukup caranya gimana tuh gini-giniin. So, sli, su. So itu dia kayak ada kalau di dalam istilah itu di buku itu ada namanya dia kayak desis burung itu dia. So, nah, jadi so za ini dia bersifat sofir. Sofir itu kalau tidak salah saya lupa keluar suara tambahan kayak desis lah. So gitu. So. Nah, itu kalau so tuh nggak monyong. So, sli, su gitu ya. Begitupun juga za ya. Kalau za di sini enak, dia masih za. Masih kita melafalkannya dengan jelas nggak apa-apa, za gitu. Nanti beda lagi sama za gitu ya. Sa. Nah, kalau sa itu dia triknya adalah digigit gigi kita digigit dulu. Jadi dapatin baru dibuka. Sa. Jadi sa si su. Sa si su. Beda sama sya ya. Kalau sya harus ada penekanan. Sya
shishu. Shashishu sama sasisu. Nah, itu beda. Apalagi sama sasisu. Jadi antara sa sama sya itu dia berbeda, bukan sama. Nah, itu nomor 9. Nah, selanjutnya yaitu nomor 10. Yaitu ada ujung lidah. Ujung lidah kita nih bertemu dengan ujung gigi depan yang atas. Nah, jadi ujung giginya di sini nih, lidah kita nih. Nah, ada apa tuh? Ada digigit dulu nih. Wo, 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 wo. Sama za. Za. Beda sama za ya. Kalau za kan dilepas. Za. Ingat tadi kalau za itu lebih dekat ke bawah kan dia ya. Za. Tapi beda sama za. Za itu tipis dia. Fahathahu syakhsun sakata. Za itu masuknya di jahar. Di keluar napas. Za. Za. Zi. Zu. Za. Zi. Zu. Contoh ini banyak kalau orang salah itu dia di id qala rabbuka lil mala'i qa. Dia bacanya izqa. Malah jadi za, bukan za. Seharusnya za. Seharusnya za, bukan za. Bukan izqala tapi izqala. Izqala. Bukan juga id, bukan id, tapi id. Ada sedikit z-nya, tapi itu tipis karena ketahan sama gigi kita. Izqala. Seperti itu. Sama yang terakhir ada sa. Sa itu digigit. Sa itu masuknya hamas. Sa gitu ya. Nah, ini mungkin nanti kalau memang nggak ada pertanyaan, itu kita nanti praktek ya teman-teman ya. Cara menghafalkan hurufnya nanti insya Allah kita praktek. Nah itu ya, itu di lidah. Nah, yang kedua ada di bibir. Nah di bibir ini dia ada yang pertama bibir bawah ya. Bagian dalam bertemu dengan ujung gigi depan yang atas. Bibir bawah bertemu dengan ujung gigi yang atas. Ini bibir bawah dalam, bukan bibir bawah yang luar. Kalau luar kan sini kan, gitu. Kalau dalam sini, gitu. Jadi itu ada huruf fa. Jadi fa. Nah ini jangan sampai kita ke bawah logat. Ada juga di bawah, jadi kita fa, jadi pa. Yang seharusnya faulaik, jadi paulaik. Yang seharusnya faul, jadi si paul. Gitu. Ya, jadi fa. Ya. Kadang kita kan orang-orang kita apa namanya? Ikan saya ini dari Jawa ini, saya dari Jakarta. Itu tetap aja kita mau kita dari manapun ketika kita baca Al-Quran itu harus sesuai dengan aturannya masing-masing. Makanya perlu kita kan belajar. Itu jangan ini di kampung begitu Robil alamin bukan jadi Robil ngalamin. Itu kalau kita pulang kampung atau apa, memang sampai sekarang udah jarang ya. Dulu itu saya juga dengar dari cerita guru saya. Jadi banyak yang kayak gitu. Alhamdulillah Rabbil alamin, ngalamin. Kenapa kayak gitu? Karena kan kita kan orang Jawa gitu. Ini bukan saya bawa suku ya, bukan. Ini sesuai dengan pengalaman. Jadi makanya penting bagi kita, apapun suku kita, mau Padang, mau Betawi, mau Jawa segala macam, mau Sumatera, kita harus belajar. Ya, jadi fa tetap harus ada fa. Istilahnya FA bukan PA. Kalau dilihatin kan bukan FA ya, bukan PA tapi FA. Jadi bukan fa tapi bukan paul tapi faul gitu. Ini bahasa ini ya. Ini kalau ada orang namanya Fahmi. Orang kita kan sering tuh. Orang-orang ibu-ibu udah bagus-bagus namain nama Fahmi. Jadi Pahmi sama orang. Pahmi mau kemana? Jadi Pak. Nah, kalau nyebut orang apa dah istilahnya gitu. Tapi kalau udah di Quran jangan Pak. Jadi Pak. Apa tuh? Alam taro kaifa fa'al. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dibacanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Malah ala rabbuka bukan ala rabbuka. Bi ashabil fil. Gitu. Apa pil gitu kan. Nah, itu penting bagi kita untuk belajar.
Itu kalau misalnya nanti mungkin ada di sekitar kita yang mungkin masih bacaan seperti itu, nah itu dikoreksi pelan-pelan. Jangan langsung apaan tuh pil gitu. Jangan belagu. Kadang kan kita begitu belagu kadang udah apa namanya? Udah apa punya ilmu langsung dah. Pak, jangan pil. Apaan pil? Nah, biasanya orang Sunda nih, benar-benar orang Sunda tuh kayak Bandung, Cirebon gitu. Fa gitu. Nah, ini saya juga apa namanya ada salah satu yang mengaji sama saya itu orang Bandung juga. Nah, dia itu a'udzubillahi minasyaiton. Jadi dia nggak bisa membedakan antara huruf sya dan juga sa. Minas saiton, bukan syaiton malah saiton gitu. Dia juga kadang ke bawah sama logat ya, pak ya. Saya kalau orang Sunda saya langsung apa namanya tunjuk coba Pak baca surat Al-Fil. Nah, apa Al-Pil ya Al-Pil ya. Bener kan alam taro kai papa ala robbu kai papa. Jadi penting bagi kita untuk apa mengoreksi teman-teman ya. Tapi mengoreksi dalam artian bukan mendikte tapi apa mohon maaf Pak gitu ya. Jangan langsung apaan tuh imamnya pil gitu. Kadang kayak gitu. Itu yang buat kita tuh berantem tuh kayak gitu. Ada kekeliruan, bukannya dikoreksi dengan sejuk, malah langsung itu salah. Tuh, yang bisa harus ada pendekatan juga teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada dari dua bibir, yaitu dua bibir itu maksudnya tertutup sama membentuk bulatan. Nah, ada ba sama ma. Ba itu dibuka. Ba sama ma. Ba, bi, bu sama ma, mi, mu. Nah, waktu itu saya pernah apa namanya tes salah satu murid saya yang siswa itu yang kelas 5. Saya bilang coba baca huruf ba tapi tanpa tertutup bibirnya. Bisa Ustadz? Yakin bisa? Padahal kalau dia udah belajar, dia udah masih nggak bisa. Ba itu harus tertutup gitu. Nah, dia malah ya bisa coba ngomong ba tanpa tertutup mulutnya. Gimana? Dia bingungan dia. Jadi gitu. Jadi orang ba itu kan pasti tertutup dulu kan. Ba, bi, bu, ma, mi, mo. Nah, itu huruf ba. Sama huruf wa itu membentuk bulatan. Jadi itu. Ini maksudnya bulatan begini ya. Bukan bulatan mulutnya bulat maksudnya wa, wi, wu, au, iu, au gitu. Nah, yang terakhir ada rongga hidung. Rongga hidung maksudnya guna, itu maksudnya kita berdengung. Ini kalau kita pilek atau apa, ini memang solusinya membaca Quran gitu. Terus maksudnya apa tuh dari rongga hidung? Rongga itu di sini kan. Guna itu misalnya penahanan. Kayak contoh, inna. Nah, kalau contoh mungkin kita baca surat Al-Qadar. Jangan langsung jangan langsung inna anzalna, tapi ditahan dulu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba pas kita pasti di sini nih, kerasa nih di sini. Di sini kerasa ini buat pilek apa namanya sinus gitu. Itu nggak bisa gitu. Ini kalau orang pilek itu disuruh baca Quran. Tapi memang itu apa namanya ada ini terbukti gitu loh. Gitu. Jadi kalau penekanannya jangan terlalu lama. Nah, ini kan ada yang nanya nih penekanan guna berapa rakaat? Ya cukup 2 lah. Jangan juga lah inna. Contoh kayak misalnya nun sukun ketemu ya. Nun sukun ketemu ya itu huruf hukum apa tuh? Nun sukun ketemu ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Idgham biguna. Idgham biguna. Jangan langsung iyakunu, tapi iyakunu. Jadi biarkan ada penahanan dulu sekitar 2-3. Jangan lama-lama juga. Misalkan kita baca surat Al-Zalzalah. Al-Qadar. Inna asik itu aja lah. Inna contoh kayak Al-Kautsar juga. Inna a'tainakal kautsar. Kayak qul a'udzu bi rabbin nas. Jangan langsung
Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ditahan dulu. Bin nas gitu. Jadi sekitar 2 sampai 3 lah. Jangan lama-lama juga, jangan 6. Nih kalau jadi imam gimana tuh, keder makmumnya, ngapa ini imam kan? Kayak qul a'udzu birabbin nas. Ya, cukup lah gitu. Jangan qul a'udzu birabbin. Nah, itu kelamaan. Jadi takbiran nanti lo kayak gitu. Nah, itu ya. Itu apa namanya, makhrajul huruf teman-teman ya semua ya. Ini kita relax saja ya, kita sharing di sini ya, bukan ngajar itu apa. Nah, itu tadi tempat keluar huruf. Nah, ini kalau kecepatan bilang ya, dan memang waktunya juga udah jam berapa sekarang? Wah, ini udah jam 9.02. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, ini sifat-sifat huruf. Nah, jadi memang sebenarnya kalau saya belajar, kalau apa namanya, teman-teman yang mengaji dengan saya itu, makhrajul huruf itu saya bagi sekitar 2 sampai 3 pertemuan. Jadi nggak bisa sekali pertemuan. Jadi ini mungkin sekedar untuk pengetahuan aja teman-teman ya. Untuk pengetahuan. Untuk prakteknya mungkin bisa mendalami sendiri, dan juga mungkin kalau ada guru-guru ya mungkin bisa diperdalam. Gitu. Nah, kita masuk ke sifat-sifat huruf. Kalau dalam metode Utsmani itu ada 2 ya. Ada memiliki lawan sama tidak memiliki lawan. Jadi ada yang sudah berpasang-pasangan, sama ada juga yang masih jomblo. Gitu ya. Nah, yang pertama, yang memiliki lawan itu ada 5. Ada 5 kategori. Ada 5 kategori. Ada 5 kelompok. Jadi dia masih punya anak gitu. Jadi yang pertama adalah hamas dan jahar. Hamas lawannya jahar. Ingat ya. Hamas lawannya jahar. Hamas itu keluar napas. Keluar napas dari mana? Dari mulut, ya. Bukan dari kuping. Kalau misalnya ada yang keluar napas dari kuping, bagus itu. Ya, jadi keluar napas itu di sini. Nah, jadi ketika pelafalan mengucapkan huruf itu, keluar nafas dari mulut. Ya, ada fa. Coba ngomong fa sambil apa namanya, di rumah. Fa. Apakah keluar nafas? Fa. Keluar. Ha. Ha, keluar nafas. Ha. Ha ya, bukan ha. Ha. Ha itu keluar nafas. Itu hamas. Sa. Sa. Coba praktekin. Sa itu keluar nafas. Ha. Ha. Ha ini ha besar ya. Ha domir. Ha itu keluar nafas. Sya. Sya itu keluar nafas. Kho. Kho keluar nafas. So. Pas sudah itu ada nafas yang keluar. Keluar nafas. Sa keluar. Ka keluar. Ta keluar. Terus yang nggak keluar apa? Yang nggak keluar ya selain fahatahu syakhsun sakata, maka dia masuknya huruf jahar. Sifatnya jahar. Kayak contoh apa nih yang ada di sini apa nih? Ba, ya. Ada ja, ada to, ada bo, ada go, ada apa lagi? A, ya. Itu pokoknya selain fahatsahu syakhsun sakata, maka dia masuknya huruf jahar, gitu ya. Sakata, bukan sakata. Sakata, ya. Fahatsahu syakhsun sakata, ya. Jadi itu namanya hamasnya. Kita ngomong aja coba. Fahatsahu syakhsun sakata. Apakah keluar napas semua? Keluar. Kalau nggak keluar, berarti ada yang keliru, gitu ya. Nah, itu tadi hamas dan jahar. Ya, jadi saya nggak baru menjelaskan ya, jahar itu apa hurufnya. Nggak ada di sini, nggak diterangin. Gitu. Berarti nggak lengkap nih. Berarti kan selain fahatsahu syakhsun sakata itu masuknya huruf jahar. Gitu. Ilmu qiraat itu beda lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk memasuki apa namanya, belajar Al-Qur'an itu kita fokus ke tajwid dulu. Ya, biasanya kalau saya waktu saya aliyah itu, saya belum boleh ngafalin Quran kalau seandainya tahsin saya lulus, gitu. Kan kalau orang bilang, kan bisa sambil sembari jalan apa namanya, tahsin juga, hafalan juga. Ya, tapi minimal tahsin itu kita lulus dulu, gitu. Dinyatakan lulus oleh guru kita. Kalau misalnya kita masih belajar tahsin, nggak apa-apa. Yang penting lulus dulu nih. Itu baru kita menghafal. Apalagi qiraat. Kalau qiraat itu ya beda lagi deh. Qiraat apa namanya, qiraat sabah, qiraat hafiz ya. Kayak contoh wat duha jadi wat duha itu
Saya masih belajar itu. Jadi saya belum bisa berani untuk berbicara mengenai hal itu. Jadi kalau ilmu qiraat itu memang sudah di atasnya ilmu tajwid. Dan memang kalau misalnya kita baru belajar Al-Qur'an, tiba-tiba mau belajar ilmu qiraat. Ngeblank orang gitu. Coba baca Wadduha. Wadduha walaila ida saja misalnya itu. Ya gimana ini guru kita, wah ini kamu harus belajar tasin dulu. Pasti kayak gitu. Ada lagi mungkin nanti kita belajar lagom kan. Nagom yang suara tuh ada sika, ada soba, ada bayati, ada jiharka itu ya. Nah itu kalau kayak gitu belajar kayak gitu juga harus fokus ke tasin dulu. Jadi memang tasin ini adalah dasar. Nah, ini kan, nah, apalagi teman-teman di sini yang 38 orang di sini mungkin kebanyakan akhwat ya. Nah ini teman-teman semua yang akhwat ini penting untuk teman-teman mempelajari ilmu seperti ini karena ini dasar gitu. Jadi jangan ada istilah apa katanya. Ya kan saya mencari imam yang bagus untuk suami yang baik gitu. Ya saya harus cari dia yang bisa baca Quran nih. Kalau kita nggak bisa baca Quran gimana ceritanya? Kalau misalnya kayak gitu kita lihat aja Fir'aun sama istrinya. Fir'aun yang tahu sendiri kan Fir'aun itu yang lebih-lebihnya iblis kan istilahnya. Dia dapat istrinya soleha itu masuk surga kan istilahnya. Kalau misalnya dibilang saya harus cari imam yang bagus, suami yang baik, yang paham agama. Lah, contohnya kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh istrinya masuk neraka kan istilahnya dia ngelawan, nggak berbakti sama Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh. Udah dikasih laki-laki yang soleh. Berarti apa dasarnya kita harus sama-sama belajar. Laki belajar, perempuan juga belajar. Jangan laki doang yang belajar, istilahnya gitu kan. Itu karena kan ibu adalah madrasah anak ya, madrasah sekolah pertama untuk anak. Jadi seperti itu teman ya. Nah itu tadi hamzah jahar. Selanjutnya ada syiddah dan rokhwah. Nah, syiddah itu maksudnya suara tertekan. Coba kalau kita ngomong a, pasti ada tekanan kan? A, ya kan? Ja, ada tekanan kan? Da, ko, po, ba, ka, ta. Nah, ada tekanan kan? Nah, coba aja ajida kotin bakat. Nah itu ada tekanan kan? Yang itu. Jadi itu suara tertekan. Rokhwah suara terlepas. Apa hurufnya? Di luar dari ajid kotin bakat. Yang ketiga, al-isti'la dan juga istifal. Lidah naik ke langit-langit. Nah ini khusso, dogtin, qid. Ini maksudnya yang habis ko ini huruf zo ya, bukan huruf to. Ini nggak ada titiknya gitu. Ini masih cetakan dulu. Jadi belum direvisi. Jadi ini qid ya, jadi zo ya. Ada khusso, ada kho, so, do, go, to, ko dan zo ya. Nah itu lidah ke naik ke langit-langit. Selebihnya istifal itu turun. Kayak contoh ha ya, ja itu kan turun lidah ya. La ya, ba gitu. Kalau yang to, zo, po naik. To lidah kita naik kan ke langit. Po, zo naik kan tuh ke langit-langit gitu ya. Nah itu istilah dan juga istifal. Selanjutnya ada itobak dan el-infitah. Nah ini ada lidah lengket dengan langit-langit. Coba kalau kita melakukan huruf fu, lengket nggak tuh lidah? Naik nggak tuh ke langit-langit? Naik kan pasti. Fu, do, po, zo. Nempel tuh pasti. Jadi itu yang al-itbaq. So, do, tozo. Gitu ya. Selebihnya al-infitah. Lidah terpisah dengan langit-langit. Ja, nggak terlalu. Nggak sampai ja. Nggak sampai ja. Misalnya faja'alna itu bukan sampai kayak gitu kan, ada yang ketawa langsung off cam itu. Nah itu kayak gitu ya. Jadi maksudnya yang lidah terpisah. Nanti kalau misalnya ada yang komplain, lah katanya tadi ja itu di naik ke langit-langit, tapi kok tiba-tiba di sifat huruf terpisah. Maksudnya itu nggak terlalu nempel gitu. Kalau lidah lengket dengan langit kayak ja tadi ja gitu. Jadi fana ja'alul gitu. Jadi biasa fana ja'alul gitu ya. Selanjutnya ada al-idlaq dan juga al-ismat. Mengeluarkan huruf dengan mudah dan cepat. Nih coba aja kita ngomong fa. Itu kan rasanya mudah kan ya, cepat. Fa ya, ro, ma, na, la, ba. Jadi ada firra, min, lub. Nah itu huruf idlaq. Al-ismat mengeluarkan huruf susah atau tertahan ya. Ada so. Ngomong so coba. So itu susah. So, do, apalagi zo, za. Itu susah itu ya.
Saya gampang, ya berarti bagus dah. Gitu. Jadi itu ada al-idgham dan juga al-ismat. Selebihnya ada tidak memiliki lawan. Nah ini ada as-safir ya, tadi keluar suara tambahan menyampai di sisi burung ya. So. Nah, boleh typing teman-teman. So itu kira-kira this is suara apa tuh? So. Suara kereta apa suara apa itu? So. So, suara apa itu? Atau enggak sa atau za. Coba. Kalau so itu apa, sa atau apa, za atau apa? Nah, boleh diketik so itu apa, sa apa, desis apa tuh? Jadi kita bukan desis burung ini ya, maksudnya bukan burung semua ini. Gitu. Tapi memang seperti burung. Kalau sa itu kan kayak ada kayak ular ya. Ya burung juga sih, ya. Tapi burung emang ada yang burung sa itu? Nggak ada kan ya? Bunyi burung apa itu kayak sa gitu kan, nggak ada kan? Kalau so, si itu mungkin masih lah ya. Kalau za ya ular lah ya. Sa gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oh iya tuh lebah ular sa. Oh yang ini lebah kali ya. Ya itu za itu. Nah, kalau sa tuh ular. Kalau so bukan lebah itu bunyi mana so gitu ya. Itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti ada pertanyaan sembari ya. Ini saya kejar waktu dulu. Nah, selanjutnya ada kol-kolah. Nah, ini ya tadi saya katakan memang kita itu apa ya beragam ya teman-teman semuanya. Kita mempelajari apa namanya ilmu itu pasti beragam. Banyak sumber-sumber. Contohnya kayak kita masuk pagar aja ya. Contoh kalau kita masuk Monas kan ada pintu A, pintu B, pintu C, pintu D, pintu Z. Ada yang dari Fatmawati, ada yang dari Cempaka Putih, ada yang dari mungkin dari Kota Tua, ya kan beda-beda tuh. Apalagi ini pintu dibuka semua lagi tuh. Kita nggak bisa menyalahkan. Lu kudu masuk sini, masuk dari pintu A lo. Nah kalau dari pintu A kejauhan, gimana? Berarti kan dia mungkin ada pintu B ya. Nah inilah teman-teman, kol-kolah. Kok kol-kolah bukan baju di toko? Sebenarnya sama aja. Kalau di Utsmani, kol-kolah itu disebutnya kutobun jadin. Kan sama aja. Huruf ko, huruf to, huruf ba, huruf ja, huruf dal. Kalau kita bukan dulu nyebutnya baju di toko, itu nggak apa-apa. Jadi jangan huruf kol-kolah apa aja. Baju di toko, salah. Harusnya kutobun jadin. Lah kan sama aja. Gitu. Ya, jadi biarkan seperti itu. Itulah memang kita pentingnya untuk belajar berilmu. Semakin kita berisi, semakin menunduk, bukan semakin berdiri. Itu. Jadi jangan pada berantem. Ngapain pada berantem? Orang pintu kita masuk Islam Monas juga istilahnya kan. Tapi pintu yang berbeda-beda. Gitu. Nah, selanjutnya lain, mengeluarkan suara dengan lembut ya. Jadi au, ai gitu ya. Maksudnya ada ketika apa namanya fathah ini memang kurang jelas ya lin itu pembahasannya gimana itu masih kurang jelas. Jadi ketika melafalkan fathah di huruf waw dan juga ya au ai itu ya lembut kan au ai gitu ya. Terus al-inhiraf. Nah ini al-inhiraf ini memang saya masih ke blunder ya teman-teman ya. Saya jujur. Al-inhiraf itu maksudnya suara belok itu maksudnya apa? Kalau kita lihat di footnote kan pada lam suara dari tengah belok ke kanan tuh. Pada lam suara dari tengah belok ke kanan. Gimana tuh? Ya gitu jadi gitu. Nah, tapi kalau ketika saya bertanya dengan guru saya ini gimana maksudnya kalau kita menjelaskan seperti itu gimana maksudnya? Ya kalau ini udah dasarnya udah. Yang penting kita kasih tahu dasar aja ya. Jangan fokus pada al-inhirafnya. Tuh cukup ketika dasar. Dasar lam tadi apa? Lam itu ada di mana posisinya lam? Ini masih ingat? Lam, huruf lam ada di mana? Ujung lidah setelah dot ya. Itu lam. Jadi udah fokusnya ke situ. La sama lam itu kira-kira hamzah sampai jahar huruf lam. Lam sama ro itu huruf hamzah satu jahar. Hah? Jahar ya. Nah, itu kita fokus ke situ aja. Gitu. Jangan berfokus, aduh ini gimana ini? Lam sama ro ini apa nih maksudnya nih? Pada lam suara di tengah belok ke kanan. Dari kiri lidah ke terhalang ujung lidah. Gitu ya. Jadi segala sesuatu yang mudah itu ya kita cari yang mudah aja, jangan yang susah gitu. Walaupun memang ini penjelasan secara detail gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada at-takrir. Ujung lidah bergetar. Nah, ro ya. Ingat ro tadi tidak terlalu bergetar ya.
cukup bergetar di ujung lidah aja, bukan di tengah-tengah sampai wakur robbi, cukup wakur gitu ya. Ya, terus juga ada tafashi. Nah, itu tadi sya. Jadi angin menyebar di mulut. Mulut kita ini ada angin di sini. Itu kumpul tuh lidah semua. Kumpul tuh angin tuh di mulut. Sasisu sama sasisu. Itu tafashi itu mustasya. Dan juga ada terakhir al-istitolah. Apa tuh al-istitolah? Suara memanjang. Ketika mengucapkan do, lidah terdorong ke depan sehingga ujung lidah menyentuh gusi atas bagian depan. Coba kalau kita ngomong do, yang do sukun, pasti ada yang panjang ya kan? Gitu kan? Ada kayak gitu kan? Bukan aldo, ido, udo, tapi id, ud, gitu kan? Ud, gitu. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi itu mengenai makharijul huruf dan juga sifat huruf. Gitu. Nih saya tadi ada yang tanya yang sedikit apa tuh? Maaf, izin tanya lagi, bisakah membaca Al-Quran tanpa belajar ilmu tajwid? Karena saat ini banyak metode pembelajaran cara cepat baca Quran dengan metode itu. Yang tadi sudah di awal ya, sudah sempat kita bahas, ya. Kita harus membaca Al-Quran itu sesuai dengan tajwidnya, gitu ya. Karena memang sudah jelas nih landasannya dari warattil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa sih maksudnya? Tartil itu membaca Al-Quran sesuai dengan hukum bacaannya, tajwidnya segala macam. Berarti kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tajwidnya. Terus gimana kalau seandainya orang masih belajar nggak boleh baca Quran gitu? Maksudnya kita boleh baca Quran gitu. Maka dipermudah sama Allah kan bagi orang yang dia itu terbata-bata. Wa tahu itu dia akan tetap diberikan pahala sesuai dengan orang yang membaca Quran sebagaimana biasanya. Tapi dalam artian dia nggak bisa baca Quran nih, dia terbata-bata. Dia belajar. Bukan dia terbata-bata, dia kagak belajar. Itu gue baca Quran terbata-bata ini. Padahal Allah kan juga sama aja pahalanya. Dan lu kagak belajar, lu kan kudu belajar juga gitu. Jadi kita ngerasa, ya Allah saya baca Quran terbata-bata. Ya mudahkan saya untuk belajar ya Allah. Kita sambil belajar, sambil baca Quran gitu. Makanya kalau saya mengajar, jadi ketika saya mengajar awal-awal pasti kita tarik ke surat Al-Fatihah dulu. Ya, saya baca A'udzubillah, ikutin. Bismillah ikutin sampai dolin ikutin. Setelah itu baca surah, misalnya ayat juz berapa. Jadi satu-satu saya baca ini ikutin gitu. Jadi seperti itu. Nanti juga ada di mana dia baca sendiri gitu. Jadi memang kalau Quran itu teori sama praktek. Nggak bisa teori dulu tanpa praktek. Ya, nggak bisa. Atau praktek dulu gitu. Nah ini mungkin yang dimaksud Bang Abi ini mungkin ya ada kan sekarang banyak iklan gitu kan cara les baca Quran 8 jam bisa baca Quran. Itu mungkin baca hurufnya ya, baca huruf Al-Qur'annya itu. Tapi saya belum pernah, walaupun saya pernah ngelihat iklan kayak gitu, saya belum pernah menyaksikan orang yang les itu 8 jam itu tiba-tiba langsung baca Quran. Langsung bisa itu benar-benar bisa sesuainya itu saya belum pernah melihat. Sekalipun ada, mungkin dia udah tahu dasarnya gitu loh. Makanya kalau misalnya mungkin dia 8 jam baca Quran, ini ada testimoninya. Mungkin dia ada dasarnya. Udah pernah belajar dasar, baru dia bisa. Ini kalau kita 8 jam ini sampai jam berapa kalau 8 jam? Nanti sampai jam 4, ya mungkin bisa teman-teman gitu karena dasarnya udah belajar gitu. Kecuali yang A kagak tahu A, ba, ja, ba nih kalau disambung gimana nih Pak? Ja nih gimana kalau disambung? Itu kan susah. Makanya kan ada yang itu kan sebenarnya iklan mereka kan supaya menarik supaya orang itu mau baca Quran. Itu nggak apa-apa gitu. Bukan saya menyalahkan bohong itu yang baca Quran 8 jam mana ada. Enggak. Ya mungkin ada, tapi mereka dia udah punya dasarnya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi memang karena keterbatasan waktu, jadi memang saya cepat ya itu jadi hanya segini yang bisa saya
dapat sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin membutuhkan volunteer beberapa teman-teman semua. Ya, 1, 2, 3 lah. Untuk kita bisa sama-sama praktikkan makhrajul huruf. Nggak semuanya sih, cukup 1-1 aja. Gitu. Ada yang ditanyakan? Saya cek ya. Oke, 1-1. Iya, contohnya metode Al-Barqi tadi. Ya, seperti itu. Bagaimana supaya cara kita bisa melafalkan sifat-sifat huruf dengan baik dan benar, supaya kita lebih fasih dalam melafalkan huruf. Jadi sebenarnya kita bukan ini ya, sifat-sifat huruf itu sebenarnya bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Contohnya kayak paling dasar banget itu hamzah sama jahar. Udah itu aja. Tapi kita harus juga menghafalkan yang lain. Kayak tadi ada al-isti'la, ada istifal gitu. Tapi hamzah sama jahar itu dasar pembuka lah untuk kita bisa membaca Quran dengan tartil. Jadi kayak tadi ya, kita lihat nih bab makharijul huruf. Ja. Ja itu ada di mana? Ayo. Boleh diketik Bang Abdul Rahman, ja dari mana? Dari mulut. Ya benar di mulut. Tapi di mana tuh posisinya? Ja ada di mana? Hah? Tengah-tengah lidah. Tengah apa? Tengah-tengah lidah. Tengah lidah ya, tengah lidah dengan nangis-nangis, betul. Nah, kita lihat oh, tadi kan bab makharijul huruf J itu kan di tengah lidah. Oke. Saya coba nih. Ja, ja. Oh, udah bener nih, ja-nya nih. Coba kita buka sifat huruf. Sifat huruf sama jahar dulu. Coba sebelum kita buka sifat huruf, coba kita gini dulu. Ja, ja, ja. Oh, ja-nya gua nih keluar napas nih. Kita buka sifat huruf. Oh, sifat huruf ternyata ja itu bukan keluar napas dia. Ja itu jahar, tidak keluar napas. Wah, berarti ja-nya saya masih keliru nih. Nah, berarti ada yang kurang penahanan. Jadi seperti itu ya. Jadi antara makharijul huruf dan sifat huruf itu mereka saling melekat ya. Gitu. Jadi seperti itu Bang siapa tadi? Bang Abdurrahman ya. Semoga terjawab. Allahumma amin. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran secara serius? Nah, jadi membaca Al-Quran itu tadi ya, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, tadi kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Terus gimana yang sir? Gitu kan? Sir itu kan berarti kan yang dia nggak nggak dilafalkan kan? Cuma gitu aja dia. Oh, baca Quran gimana? Dalam hati. Yang paling benar adalah dilafalkan, disuarakan. Ya, suaranya jangan gede-gede, gitu. Kecuali kalau kita sendiri di kamar nggak apa-apa lah. Kalau seandainya kita di tempat umum, cukuplah kita yang tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segitulah, gitu. Saya yakin juga misalkan kita soft ketiga nih, kita baca kayak gitu ya, soft imam juga nggak bakal kedengeran. Ya. Misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqani. Misalnya itu kan kita doang yang dengar itu Islam. Paling 2 atau 3 orang samping kita paling kedengaran gitu. Ya minimal segitu. Jangan juga wah, ada orang nih yang gue baca yang kenceng bacanya baca Qori lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim misalnya gitu. Ini orang pasti pada nengok. Ini orang apa gitu misalnya gitu kan. Jadi standar aja gitu ya. Nah, kalau sir misalkan baca Quran sir. Terus kalau dia belajar gimana? Misalkan dia belajar sama ustaz misalnya. Saya baca Quran, ya, yo baca Quran. Sir ya. Bagaimana? Ada pada gimana tuh kalau sir-sir kan gitu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Zainul Qur'ana biaswatikum, hiasin Al-Quran dengan suara kalian. Makanya ada istilah, ada hadis mengatakan bahwa bacalah surah Al-Baqarah di rumah kalian gitu ya. Jadi kita bacakan gitu, maksudnya benar-benar kita lafalkan gitu, kita suarakan. Jangan cuma buka Quran, ya. Gitu, komat kambit itu. Jadi
Jangan koma kalimat doang, tapi disuarakan. Minimal ya pendek lah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya pengen nanya Kak Nadia. Nah, ini Teh Nur. Ini kayak Sunda nih. Bagaimana cara membaca huruf kho yang benar sesuai makhraj? Ya, tadi ya. Mungkin Teh Nur keskip ya atau mungkin baru masuk. Jadi kho itu ya ada di sini. Ada di ujung tenggorokan. Jadi ini tenggorokan nih. Ujung nih di sini nih dia. Saya nggak bisa begini ya sebenarnya. Jadi istilah dia di sini. Ini misalkan mulut kita nih. Ini analogi aja ya. Ini kalau beneran mulut kita serem nih ular nih gini. Nah ini kho nih. Ujung tenggorokan di sini. Kho. Jadi kho. Kho dia ada tekanan. Kayak orang ngorok istilahnya. Kho. Kho. Ya. Bukan kho. Bukan kho. Bukan kho. 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 Bukan. Tapi kho. Kho. Ya. Kho. Ya. Kho. Khi. Hu. Bah. Gitu. Bukan kho. Khi. Hu. Atau kho. Khi. Kho. Khi. Kalau gitu namanya pencampuran antara kho dan kho. Kalau ujung tenggorokan tadi kho ya. Itu kho. Khi. Hu. Mungkin bisa diperhatikan juga teman-teman semua ya. Kho. Khi. Hu. Bah. Huruf kho ada di mana? Sifatnya hamzah atau jahar? Tadi jahar ya. Dia nggak keluar nafas. Kho. Kho. Ya. Fahathahu syakhsun. Oh, dia hams ya. Mohon maaf. Hams. Dia keluar nafas. Kho. Ya. Itu huruf kho. Nah, gimana nggak keluar nafas? Berarti ada tekanan yang belum sesuai. Jadi seperti itu teman-teman semua. Ada lagi yang tanyakan? Boleh kalau misalkan mau ditanya langsung atau mungkin di kolom chat. Jika tidak ada, maka saya minta beberapa volunteer teman-teman ya. Ada lagi yang tanyakan? Ini ada 2 menit lagi ya. Mungkin boleh Ustadz Ilyas, saya minta 1 orang ya, atau enggak berapa orang? 3 orang kira-kira ya, untuk coba Bang ini nih, Bang Arizal kali ya, Bang Arizal yang bacanya bagus buat jadi volunteer. Coba. Boleh. Bang Arizal. Sebentar saya. Coba open mic Bang Arizal. Top share. Yeah. Ini kayaknya teman Clubhouse juga ya. Gimana nih? Maaf, Bos. Oke. Tadi Bang Arizal huruf H itu ada di mana? Huruf H, makhrajul hurufnya di mana? Bentar. Saya tadi nggak ngikutin dari ya. awal. Di tengah ya. Jadi huruf H itu di tengah tenggorokan. Nah, boleh dipraktekkan. Ya, saya dulu ya. Berhenti Bang Rizal. Kita fokus ke H ya. Ini kelihatan kan ya H-nya ya? Nggak terlalu kecilan kan ya? Oke. Aman. Hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah. Minal muhni mahi han hani ha. Coba Bang Rizal. Ha hi hu bah hu han hani ha minal muhni mahi han hani ha. Oke. Ha itu hames ya, keluar nafas ya. Coba ha. Hahi. Hahi. Ya. Hahi hubah. Hahi hubah. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bang Rizal ya. Jadi seperti itu ya. Dan memang kita harus mewaspadai nih, huruf H itu jangan sampai masuk ke huruf Kho. Ya. Biasanya kalau udah masuk Kho itu udah jadi H. Jadi nih, Hahi. Nah itu kadang ketika Hi aja kadang udah langsung naik tenggorokan tuh. Jadi Kho. Jadi harus benar-benar konsisten dari tengah tenggorokan ya teman-teman ya. Tadi kayak Bang Rizal yang sudah dicontohkan. Hahi hubah. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Rizal. Ada lagi kira-kira teman-teman satu lagi kali ya? Mungkin dari Akhwat. Boleh di off cam aja kalau kayak gitu ya. Akhwat yang bagus Kak Aisyah. Masya Allah. Kak Aisyah bagus nih suaranya Kak Aisyah. Coba Kak Aisyah, boleh Kak Aisyah? Saya Ustaz. Oke.
huruf jim. Huruf jim ada di mana? Di tengah lidah, Tengah lidah. membentur ke langit. Tengah lidah naik dengan langit-langit ya. Kalau membentur kesian banget. Nah, Oh. Oke. Kalau bentur tabrakan ini kan dia. Oke, ja ya. Ja ya, bukan ja. Oke, saya contohkan dulu. Jaji jubaj. Jujan jani jajana minal mujani majijan jani ja. Silakan. Jaji jubaj. Jujan jani jajana minal mujani majijan jani ja. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Aisyah. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kadang kita juga masih kelihatan nih nanti kita masih ngomong si nun, lam, ya atau emak ini kelihatan nih kayak jadi jubaj jujan jani jajana minal mujani maji ya, minal itu kelihatan tuh. Jadi alhamdulillah tadi Kak Aisyah sama Bang Rizal juga sudah sesuai ya. Ingat kalau ketemu lam itu dipatahkan, nun juga ya. Jadi nggak di lidah tuh nggak naik gitu. Oke, mungkin ini teman-teman ya. Ada lagi yang tanyakan atau mungkin ada yang mau volunteer lagi? Silakan boleh. Ada yang mau jadi volunteer? Nggak perlu on cam, cukup off cam aja. Ini kira-kira biasanya kalau ada lagi yang bagus, Kasuci ada nggak Kasuci? Kasuci dari PT IKI nih. Masya Allah. Alumni dari PT IKI ada nggak Kasuci? Alumni PT IKI? Iya, PT IKI. Masya Allah. Tapi kayaknya beliau lagi nggak hadir nih. Paling hadir. Nggak ada soalnya. Oke. Ada lagi yang ingin mencoba? Mungkin? Ya, ada. Oh, ada yang tanyakan nih kayaknya ya. Bagaimana cara membaca mad iwad supaya tidak terdengar seperti hamzanya? Jadi memang kalau mad iwad itu dia kita udah fokus di ini ya, di makhorijul huruf ya. Jadi kan kalau mad iwad itu berhenti pada huruf fathatain ya setelah hamzah ya. Ini saya ada bukunya nih. Sebentar. Sudah terlihat teman-teman semua ya. Ini di sini jadi memang di buku 3 ini lengkap ya teman-teman. Jadi ada pemaparan mad iwad, terus mad jaiz munfasil, mad silah qasirah, mad silah tawilah, lengkap lah ini. Mereka apalagi cuma 10.000. Ini saya nggak endorse ya. Bukan saya juga yang jualan ini. Gitu. Nah, ini tadi ya, mad iwad itu kan artinya berhenti pada huruf hamzah ya, pada huruf tanwin. Selain dhamma itu mad iwad. Jadi mad iwad itu kan kayak contoh nih. Alima. Nah, itu si maknya ini yang mad iwad itu yang mana? Yang maknya. Kenapa yang maknya? Karena berhenti pada huruf fathatain gitu. Kecuali tak marbuto ya atau tadi ya. Jadi alima kalau misalnya kita berhentinya pada ta marbuto yang dia fathatain, berarti dia jadi ha gitu. Kayak tadi kan tanya Mbak Aisyah. Bagaimana cara membaca mad iwad supaya tidak terdengar seperti hamzah? Alima, maknya tuh kayak biasa, kayak mak biasa. Ini ada contohnya nih. Nah, ini ya. Contoh. Aliman hakiman. Jadi seolah-olah kan sebenarnya kalau misalnya kita belum belajar kan pastinya kita menganggapnya hakiman atau enggak sawaan. Biasanya kalau kayak gini dia ada wakofnya. Wan nazi'ati gharqan, wan nasyitati nashton. Seharusnya gitu kan ya. Tapi kan ini masuknya hukum. Gitu. Hamzah supaya tidak terdengar. Oh, jadi bukan gini ya. Cara baca itu bukan aliman hakima, tapi lepas dia. Aliman hakima sawa itu.
kayak biasa, kayak ketika kita melafalkan huruf fathah, berbeda dengan dia ini, misalkan dia cuma fathah aja nih, sawanya nih. Berarti kan sawa gitu. Kalau ada fathah berarti sawa, wan nazi'ati gharqa, bukan wan nazi'ati gharqa, jadi dilepas ya bukan wan nasyitati nashta, gitu ya, bukan nashta. Jadi kalau mati wat itu apa tuh, gimana? Berhenti pada huruf fathatain, ya, kecuali tak marbutoh. Kalau tak marbutoh jadi ha nanti. Misalnya gini, gorko ini kita ganti misalnya ada tak marbutohnya, terus domatain misalkan, maka nanti gorko beda lagi nanti artinya. Jadi seperti itu, Kak Aisyah. Ada lagi yang teman-teman semua? Tidak ada? Insya Allah sudah jelas semuanya. Oke. Mungkin teman-teman semua terakhir ya, sedikit ini pesan ya untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman sekalian. Apalagi di sini yang hadir mungkin mayoritas akhwat ya. Jadi kita ini penting bagi kita untuk terus banyak belajar Al-Quran, tajwid Al-Quran segala macam. Meskipun kita udah bisa, nah kita harus belajar juga dari guru-guru lain gitu ya. Jadi kalau kata bapak saya, jangan belajar cuma sama satu guru, tapi belajar dari banyak guru. Karena mungkin ya namanya manusia kan mungkin bisa jadi keliru kan. Bukan berarti kita menyalahkan guru kita. Tapi paling penting sebagai thalabul ilmi, penting bagi kita untuk belajar oleh banyak guru. Setelah itu kita ta'zim kepada mereka. Kalau misalnya ada perbedaan itu ikhtilaf lah misalnya. Itu yang istilahnya bisa kita maafkan lah. Nggak perlu kita perdebatkan lah seperti itu. Jadi banyak-banyak belajar teman-teman semua. Ini pun juga pesan untuk diri pribadi, terutama kita akan menjadi seorang ayah dan juga seorang ibu nanti. Untuk menciptakan generasi terbaik itu ya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan generasi terbaik kalau kita itu tidak mampu menciptakannya dari diri kita sendiri. Itu apalagi kalau kita lihat teman-teman semua ya, sekarang ini udah mulai dilumrahkan ya, apalagi yang LGBT ini kan, ya kayak masalah Coldplay ini kan juga lagi diperdebatkan ya. Jadi itulah teman-teman semua ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin ada perbedaan ya udahlah, itu istilahnya perbedaan biasa, jangan terlalu ditekankan gitu ya. Jadi paling penting adalah kita belajar, terus belajar Al-Quran. Kalau misalnya yang nggak bisa, ya belajar. Kalau akhwat, ya belajar juga sama yang ustadzanya, yang laki juga. Jadi teman-teman semua jadi semangat terus. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk kita bisa belajar terus ya. Untuk kita, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemauan dalam diri kita untuk terus belajar gitu ya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi terbaik dan juga mampu menciptakan generasi terbaik di masa yang akan datang. Mungkin itu Ustadz Ilyas dari saya pribadi, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekeliruan saya minta maaf, itu karena datang dari diri saya pribadi dan juga kalau ada baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sultan yang sudah berkenan menjadi pemateri pada malam hari ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada saudara sama muslim. Harapan saya dari webinar malam ini, teman-teman, semoga teman-teman menjadi lebih paham mengenai ilmu tajwid, terutama yang menjadi basic banget adalah makhrajul huruf dan sifatul huruf. Terus, standar saya buat teman-teman, nggak usah pusing, stres atau bagaimana, walaupun bacaannya masih belum benar, atau mungkin masih jauh banget dari kata benar gitu ya. Kita nikmati proses saja. Karena hidup gak cuma hari ini, masih ada esok, seminggu lagi, sebulan lagi. Dan webinar saya 1 tahun loh, sampai bulan Desember. Gitu. Sampai bulan Desember. Jadi nikmati proses saja. Biar kita tuh hidup enjoy gitu ya. Belajar itu enjoy. Karena yang namanya belajar ini kan
kita dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi nikmatin saja. Insya Allah kalau kita menikmati dan kita menyadari kalau bacaan kita memang masih banyak yang salah, maka kita akan ada usaha buat membenarkan. Untuk belajar biar lebih benar dan lebih betul lagi bacaannya. Oke, cukup sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir semuanya. Saya akhiri untuk webinar malam ini dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Ilyas, teman-teman semua. Jazakallah khair. Ustaz.